Di sana ada ribuan kaset porno, foto-foto, bagian tubuh korban. Halo guys, balik lagi ke channel ini, channel yang bikin kalian merinding dan takut. Guys, bayangin nih ya, lo nerima paket di rumah, nggak ada pengirimnya, nggak ada namanya, cuma kotak coklat kecil. Lo buka, di dalamnya ada abu, gigi, dan foto baju yang terakhir kali dipakai anak lo sebelum dia menghilang. Itu bukan fiksi, itu benar-benar terjadi di Jepang tahun 1988. Dan orang yang ngirim paket itu, dia masih bebas di luar sana dan masih berburu. Hari ini gue mau cerita tentang Tsutomu Miyazaki, salah satu serial killer paling ngeri yang pernah ada di Asia. Bukan cuma karena apa yang dia lakuin, tapi karena siapa dia sebenarnya. Tsutomu Miyazaki lahir 21 Agustus 1962 di Itsukaichi, Tokyo. Dari luar, keluarganya ini kelihatan sempurna. Bapaknya ngejalanin perusahaan koran lokal yang cukup berpengaruh. Mereka dikenal, dihormati, dan punya status. Tapi, Miyazaki ini sejak hari pertama lahir udah berbeda. Dia ini lahir prematur, dan karena itu dia punya kelainan langka. Kedua tangannya itu nyatu langsung ke pergelangan tangan. Dia nggak bisa gerakin pergelangan tangan ke atas seperti orang normal. Jadi dia itu nggak bisa gerakin tangannya kayak gini guys, gini. Buat ngelakuin itu aja, dia harus gerakin seluruh tangannya, seluruh lengannya gitu. Jadi kayak, nah gini deh, kayak gitu deh kayaknya. Di sekolah dasar, dia dibully habis-habisan. Anak-anak ngehindarin dia, ngetawain tangannya. Terus dia ini juga sering nyembunyiin tangannya pas kalau lagi foto. Ya tujuannya itu ya karena dia malu. Di sekolahnya udah dibully, dan di rumahnya juga nggak jauh berbeda. Bapak ibunya ini sibuk dengan bisnisnya masing-masing. Yang paling deket sama dia cuma kakeknya. Satu-satunya orang yang bener-bener dengerin dia dan ngertiin dia. Waktu SMA, Miyazaki ini sebenarnya sempat jadi siswa bintang, pinter dia ini nih. Tapi lama-lama nilainya turun drastis. Dia gagal masuk Meiji University, padahal itu hak otomatis buat siswa sekolahnya. Terus mimpinya jadi guru bahasa Inggris buyar. Dan akhirnya dia masuk ke junior college, belajar jadi teknisi foto. Dan dari situ dunia nyatanya makin dia tinggalin, dan dunia fantasinya makin dia masuki dan semakin dalam. Kamar dia ini penuh ribuan komik manga, ratusan kaset anime, film horor, video porno, semuanya dia tumpuk rapi di kamarnya sendiri. Kalau istilah kita saat ini ya di Indonesia namanya mungkin wibu ya guys ya. Dia mulai jadi wibu gitu mungkin. Terus waktu dia ditangkap bertahun-tahun kemudian, polisi nemuin lebih dari 6.000 kaset video di rumahnya. 6.000 kaset video guys. Ini the real collector video anjir. Dan tahun 1988 kakeknya ini meninggal. Kakek yang satu-satunya dia punya itu meninggal. Buat Miyazaki, ini bukan sekedar kehilangan orang tua. Ini kehilangan satu-satunya koneksi dia dengan dunia nyata. Dia kehilangan satu-satunya orang yang peduli sama dia. Dan kalian tahu apa yang terjadi setelah itu? Makin aneh dan ngeri. Bahkan nih ya, sebelum kita sampai ke cerita kejahatannya ini, udah ngeri duluan. Jadi nih ya, Miyazaki ini pergi ke upacara pemakaman kakeknya. Dan di sana, dia makan sebagian abu jenazah kakeknya. Agak lain nih cucu, segala abu kakeknya dimakan. Kan bisa sih makan yupi atau apa gitu kalau lapar. Terus dia bilang gini, dia mau lebih deket sama kakeknya. Tapi orang-orang sekitarnya nggak ngerti. Keluarganya ngejauhin dia, dan Miyazaki semakin terisolasi. Hei, lo sadar nggak sih? Lo ini nggak normal. Lo itu cucu nggak normal Miyazaki. Lo makan abu kakek lo, keluarga lo itu takut anjir sama lo.
Setelah itu, sesuatu di dalam dirinya pecah dan dia mulai berburu. Dia bukan berburu hewan, tapi berburu manusia. Polisi menamai kasus ini yaitu Tokyo Saitama Serial Kidnapping Murders of Little Girls. Di media, kasusnya ini disebut lebih sederhana, The Little Girl Murders. 4 korban, semuanya perempuan, semua diantaranya usianya 4-7 tahun. Mereka korbannya ini masih anak-anak kecil, guys. Tanggal 22 Agustus 1988, 1 hari setelah ulang tahun Miyazaki yang ke-26, seorang anak kecil bernama Mari Kono, usianya 4 tahun, menghilang saat main di dekat rumah temennya. Ternyata Miyazaki membujuknya masuk ke dalam mobilnya, lalu nyetir ke pinggir Tokyo ke bawah sebuah jembatan di area yang berhutan. Areanya ini sepi. Dia duduk di sana setengah jam sama anak itu, lalu dia membunuhnya. Setelah itu, dia mempotret jenazah si Mary ini, terus bawa pulang bajunya sebagai kenang-kenangan. Dan dia balik 2 hari kemudian untuk memutilasi tubuhnya. Tangan dan kakinya dipotong, lalu disimpan di lemari. Terus, beberapa minggu kemudian, keluarga Mari nerima paket. Dan isinya abu jenazah Mari, giginya, foto baju terakhir yang dia pakai, dan secarik catatan. Catatannya itu gini, Mari, kremasi, tulang, gigi, permainan. Gak masuk akal dan gak nyambung. Apa maksudnya ini? Terus, Oktober 1988, anak yang bernama Masami Yoshizawa, usianya 7 tahun. Miyazaki ini ngejemputnya saat dia jalan sendirian di pinggir jalan. Terus si Masami ini dibawa ke tempat yang sama. Dan dia dibunuh juga di sana. Desember 1988, Erika Namba, usianya 4 tahun. Kali ini Miyazaki lebih berani lagi. Dia maksa anak ini buka bajunya di dalam mobil, terus dibawa ke tempat terpencil dan dia dibunuh juga. Tubuhnya dimasukin ke bagasi, diselimuti sama kain. Lalu Juni 1989, Ayako Nomoto, usianya 5 tahun, korban terakhir. Setelah membunuhnya, Miyazaki ini minum darahnya dan tidur di samping jenazahnya semalaman. Miyazaki ini udah bener-bener gila, gak masuk akal. Korbannya semua ini anak kecil dan perempuan. Gak tahu motifnya apa. Selama hampir setahun, seluruh Saitama Prefektur dilanda kepanikan. Orang tua gak berani biarin anak-anaknya ini main sendirian. Polisi ini sampai kewalahan karena gak ada pola yang jelas sama kasus ini nih. Terus, waktu itu 23 Juli 1989, Miyazaki ini ada di taman umum di Hachioji. Dia lagi motret anak perempuan kecil yang lagi nggak pakai baju. Anak kecil ini tuh telanjang ya, gitulah namanya anak-anak kecil ya nggak sih? Nah, bapaknya si anak ini nangkep basah kelakuan Miyazaki ini. Miyazaki lari tanpa bawa apa-apa, tanpa alas kaki, dia tuh langsung kabur aja gitu. Tapi bodohnya, dia balik lagi ke taman itu buat ngambil mobilnya. Dan disitulah polisi udah nungguin dia. Polisi langsung tuh nangkep dia dan langsung nyelidikin dia. Dan waktu mereka geledah rumahnya, yang mereka temukan ngalahin ekspektasi terburuk mereka. Jadi polisi ini tuh udah berekspektasi sangat-sangat terburuk, tapi ternyata ada yang lebih buruk. Di sana ada ribuan kaset porno, foto-foto, bagian tubuh korban, dan catatan-catatan di dalam tulisan tangan Miyazaki yang mendeskripsikan kejahatan-kejahatan dengan sangat detail. Terus Miyazaki ini langsung aja ditangkap sama polisi. Tapi dia ini nggak panik, dia tenang dan hampir biasa aja tanpa ekspresi apapun. Biasanya kan orang kalau ditangkap kan pasti panik dan takut ya. Ini dia biasa aja.
Proses persidangannya ini berlangsung selama 7 tahun, dari tahun 1990 sampai 1997, dan dia divonis hukuman mati. Di depan pengadilan, Miyazaki ini tenang, hampir apatis. Reporter aja yang meliput bilang gini, dia kelihatan sama sekali nggak terganggu, baik dengan apa yang dia udah lakuin maupun dengan nasibnya dia yang menanti di depan. Waktu Miyazaki ini ditanya kenapa dia bunuh anak-anak itu, dan kalian tahu dia jawabnya apa? Itu dilakukan oleh Redman, bukan aku. Redman ini alter ego atau kepribadian kedua yang dia klaim hidup di dalam dirinya dan maksa dia melakukan semua itu. Nah, ini katanya sih Miyazaki. Tim psikologis yang periksa dia nggak percaya. Ya pasti nggak percaya lah, ini nggak masuk akal gitu loh. Sebagian bilang dia punya dissociative identity disorder dan skizofrenia berat. Sebagian lain bilang nggak ada gangguan yang signifikan. Tapi pengadilan ini punya kesimpulan sendiri. Miyazaki waras, dia tahu apa yang dia lakuin dan dia tanggung jawab penuh atas perbuatannya. Bapaknya Miyazaki ini nolak bayarin biaya pengacara anaknya. Dan pada tahun 1994, di tengah persidangan ini, bapaknya bunuh diri. Miyazaki merespon berita itu dengan diem aja, nggak ngerespon dan nggak ngomong sepatah kata pun. Terus, waktu media Jepang ngelaporin penangkapannya, mereka nampilin footage kamar Miyazaki yang dipenuhi ribuan kaset anime, manga, dan hentai. Dan langsung masyarakat Jepang menarik kesimpulan, otaku sama dengan berbahaya. Otaku ini istilah Jepangnya buat orang yang punya obsesi terhadap sesuatu. Paling sering itu obsesi terhadap anime, game, kultur pop Jepang. Otaku ini bukan sekedar suka sama anime, levelnya lebih dalam lagi. Biasanya koleksi ribuan figur, hafal detail karakter-karakter anime. Mereka ini nggak peduli sama kehidupan sosial di luar hobinya itu. Jadi hidupnya itu fokus sama anime, anime, dan anime. Oke, kita lanjut lagi nih ceritanya. Terus selama bertahun-tahun setelah kejadian itu, kata otaku jadi stigma sosial yang parah. Penggemar anime sampai sembunyi-sembunyi, acara anime sampai dikurangin jam tayangnya, toko-toko manga di beberapa area kena tekanan buat nutup toko mereka. Ini efek dari Miyazaki yang aneh. Dia suka anime, tapi dia aneh. Kayak psikopat, nggak normal. Makanya Jepang ini gempar. Akibat satu orang, satu monster, dan hampir menghancurkan seluruh subkultur yang hari ini ditonton, dicintai jutaan orang seluruh dunia. Ya sekarang kan orang seneng banget sih nonton anime, ya kayak gitu-gitulah ya. Dan sampai sekarang, para penggemar anime di Jepang masih merasa bayangan Miyazaki ini ada di atas mereka. Jadi juga mereka itu mungkin takut ya, gue nih suka anime, tapi gue kebayang-bayang sama Miyazaki yang psikopat itu. 17 Juni 2008, Tsutomu Miyazaki dieksekusi gantung di Tokyo Detention House. Jadi dia itu akhirnya dihukum mati dengan cara digantung, guys. 4 anak perempuan dibunuh, 4 keluarga yang nggak pernah utuh lagi, 1 negara yang sempat gila akibat ulah dia. Monster itu nggak selalu kelihatan kayak monster. Miyazaki kelihatan biasa aja, kerja biasa, tinggal di rumah biasa. Yang bikin dia berbahaya bukan koleksi animenya. Yang bikin dia berbahaya adalah isolasi total dari empati, dari koneksi manusia, dari realita. Itu yang harusnya kita waspadai, bukan genre film atau genre musiknya. Jadi, buat kalian nih yang udah mengurung diri, cobalah keluar buat sosialisasi sama teman-teman kalian. Jangan sampai kalian jadi Miyazaki selanjutnya. Kalau video ini bikin lo merinding, share ke temen lo yang suka true crime. Dan kalau lo mau gue bahas kasus gelap lainnya dari Indonesia, Jepang, atau manapun, komen di bawah.
Sampai ketemu di video berikutnya. Jaga diri kalian, jangan jadi wibu yang ansos.